ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Kami siap dengan data-datanya, saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Hak angket adalah hak konstitusi yang dimiliki oleh anggota Dewan untuk mengajukan sesuatu yang dianggap perlu. Akan tetapi, jika hak angket itu didasarkan kepada dugaan adanya kecurangan pemilu, seluruh dunia memberi apresiasi yang tinggi kepada pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Saya kira bagi kami itu sesuatu yang tidak perlu untuk diajukan di hak angket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang dibacain berita bersama Bung Kameramen yang membersamai Bung Alfian. Silakan Bung Kameramen, ada apa gerangan? Ya, Bung Alfian, ini ada berita yang menarik nih Bung Alfian karena beda situasinya antara 2014 dan 2019 serta 2024. 2014 dan 2019 kita melihat terkesan Prabowo itu pasrah Bung Alfian dengan hasil pemilu. Nah ini nggak tahu nih, di 2024 Anies dan Caimin saya lihat mereka tidak pasrah, apalagi ditambah dengan berita yang muncul Bung Alfian. Diberitakan oleh Kompas, judulnya adalah Anies tegaskan Parpol Koalisi Perubahan siap dukung hak angket kecurangan pemilu. Nah ini Bung Alfian, kalau beberapa tokoh lain menyampaikan ini punya dua mata pisau Bung Alfian. Bisa memakzulkan Jokowi, juga bisa mendiskualifikasi paslon nomor 2. Ini bagaimana respon Bung Alfian dengan sikap Anies dan Caimin, Bung Alfian? Ya, pertama ingin saya katakan bukan dua mata pisau. Itu sekali merangkul dayung, 2-3 pulau selesaikan. Iya. Gitu. Kalau dua mata pisau itu kan satu negatif, satu positif. Betul. Ini merespon tentang adanya hak angket yang akan digerakkan oleh teman-teman PDIP. Ya, itu sudah lama sebetulnya Bung Kameramen. Iya. Sudah lama sebetulnya, tapi setengah-setengah. Menurut hemat saya, sekarang yang diperlukan adalah adanya ajakan dan adanya pembicaraan dengan pihak PDIP bahwa ini adalah membuat kita punya kesempatan untuk berkompetisi secara fair. Apa maksudnya? Yang pertama, Jokowinya dimakzulkan, dipecat kalau bahasa, sebenarnya begitu kan bahasa kerjanya kan dipecat. Pecat Jokowi jadi presiden, satu. Kedua, diskualifikasi 02. Nah itu mulai, menurut hemat saya ini saatnya kita bersikap satria, bersikap fair play. Ya udah, habis itu 2 dengan 3, ayo kita pemilu gitu. Saya begitu berpikirnya. Betul. Bukan lalu bagi-bagi kekuasaan. Ayo kita pemilu dengan menyepakati aturan main, penggunaan server dalam negeri, KPU-nya mendapatkan kontrol yang komprehensif, perwakilan 01 dengan 03 ada dalam posisi yang berimbang, polisi dan tentara kembali berfungsi secara fungsi kenegaraan, bukan fungsi kekuasaan, fungsi pembelaan negara, bukan pembelaan penguasa. Cakep, menurut saya ya Bung Kameramen, semangat ini harus didukung dan teman-teman PDIP juga gak usah khawatir gitu untuk menghadapi situasi ini. Dan saya sebagai orang yang juga berhaluan perubahan melihat ini kesempatan untuk fastabiqul khairat. Ya, iya dong. Maksudnya kalau memang ingin kita menumbangkan Jokowi sebagai orang yang terlalu banyak pelanggaran konstitusinya dan melihat ini juga sebagai upaya rasional saja untuk mendiskualifikasi 02 yang memang kesalahannya sudah terang benderang, secepatnya dilakukan. Udah selesai itu ya, kalaupun tertunda yang penting prosesnya jalan,
lakukan pemilu dengan dua pasang, yaitu 01 dan 03. Berpemilu. Menurut saya begitu kalau berpikirannya untuk membangun negara yang sehat kalau menurut saya. Tapi mungkin nggak akan seperti itu pandangannya. Mesti mereka akan berpikir, gua nih yang ngusulin nih. Kan gara-gara gua nih si Jokowi Makzul. Gara-gara gua nih yang akhirnya diskualifikasi. Nah paling nggak, ya gua jangan sampai dikalahin. Karena psikologinya perubahan itu kalau menurut saya dengan beberapa riset, dengan beberapa survei, dengan beberapa proses-proses miniatur program, crash program itu memang kekuatan dari 01 itu 77 sampai 83%, Bung Kameramen. Kalau benar-benar fair, iya. Terus terang saja ini sudah dibaca dari pihak Australia dan beberapa lembaga riset yang memang dengan itu dia tidak dibiayai oleh Naga 9. Nah, maka sekali lagi respon saya, ayo hak angket jangan cuma gertak sambal, mainkan. Nah, kalau PDIP sudah blak, nanti kan disusul oleh Nasdem, disusul oleh PKS, disusul oleh PKB, selesai. Bisa mainkan itu. Nah, tunjukkan di sana ada kelompok patriotik nasionalis, di sini ada patriotik yang berhaluan Islam, yang juga siap untuk berkompetisi, dan saya pikir keren ini. Ya, jadi kemainannya nanti sekali lagi ini kan teori politik dan jiwa besar yang dimiliki oleh kebanyakan orang-orang yang pernah mengenang dan mengenal serta menjalankan pandangan-pandangan fair play dalam berpolitik. Begitu respon awal saya. Ya, Bung Alfian, saya menangkap kata kunci yang disampaikan Bung Alfian. Prinsipnya Bung Alfian bukan tertarik ya, setuju lah dengan sikap Anies ini, tapi jangan gertak sambel, jangan hanya omongan-omongan doang, nanti akhirnya jangan omon-omon. Sama aja kayak 2014 dan 2019. Ya, Bung Alfian, sebelumnya ternyata dalam beritanya, sebelumnya Capres nomor 3 Ganjar mendorong PDIP dan P3 sebagai partai politik pengusung yang berada di parlemen untuk menggunakan hak angket dalam melakukan penyelidikan atas dugaan kecurangan pada pemilu 2024. Nah, ini kalimat yang menarik ada nih, Bang. Ganjar menilai hal ini harus dilakukan karena ada dugaan kecurangan pemilu 2024 yang melibatkan banyak lembaga negara. Nah, ini nih Bung Alfian, saya sangat sepakat dengan kalimat banyak melibatkan lembaga negara, karena memang gimana ya, baru hasil quick count langsung mendeklarasikan kemenangan, langsung ada telepon dari beberapa presiden luar negeri. Ini nggak tahu nih telepon beneran apa mereka menghubungi biar ditelepon. Nah, itu yang pertama yang Bung Alfian perlu respon. Nah, tapi Bung Alfian, kalau kita flashback sedikit ke 2014 dan 2019, saya punya pertanyaan yang sedikit pengen nanya lah ke Bung Alfian. Dulu Prabowo kenapa seolah pasrah, Bung Alfian? Dulu kalau Bung Alfian ingat, kita itu ngomel-ngomelnya setelah KPU dan Bawaslu mengumumkan hasil pemilu. Sedangkan sekarang mereka 01 ini di 2024 sebelum diumumkan mereka sudah bekerja keras nih Bung Alfian untuk melawan kecurangan. Apakah dulu 2014 dan 2019 Prabowo hanya paslon atau calon bayang-bayang aja Bung Alfian, kayak Gibran waktu menang wali kota di Solo? Ini gimana nih Bung Alfian? Iya. Ya kalau itu menurut saya tidak sejauh itu ya. Yang jelas memang Prabowo kan dia orang yang kalau kita mau lihat secara utuh, dia orang yang memang punya jiwa satria untuk menjaga Indonesia. Itu yang harus tetap dipahami. Mudah-mudahan. Yang kedua, Prabowo adalah orang yang memang punya pembelaan kepada teman-teman dia gitu, teman-teman Mas Prabowo lah kalau kata bahasa itunya. Nah, soal kepasrahan dia menghadapi itu semua, ya mungkin dia berpikir udah di atas angin, udah menang, udah 50 sekian persen atau 60 kurang persen gitu kan. Nah, ternyata tetap kalah dan kalau ada faktor-faktor lain ya memang kita tidak tahu. Yang paling ahsan ya Bung Kameramen tanya langsung pada Pak Prabowo. Kenapa Bapak pasrah gitu kan? Kalau kita menduga-duga menebak-nebak ya memang Pak Prabowo tentu dia punya alasan yang sangat subjektif. Ya saya sih terus terang saja yang saya tidak ambil
yang saya betul-betul tidak terima itu, dia membiarkan sekian puluh orang yang mengalami luka-luka yang serius. Bahkan 2 anak yang setingkat SMP yang dibunuh itu kan harusnya tetap mbok ya ditengok, mbok ya dikasih komentar, mbok ya gimana gitu kan. Yang kedua tadi soal banyak yang yang terlibat, banyak yang tergabung dalam proses kecurangan ini. Menurut hemat saya, pendekatannya harus pendekatan hukum, dalam artian kita memang sedang ada kontestasi politik. Nah, terhadap orang-orang yang terlibat ini, dia akan terkena sebagai pelanggaran hukum yang bersifat pidana atau bersifat bersifat lainnya, karena dia memang telah melanggar rule of the games atau sebuah mekanisme penyelenggaraan pemilu. Maka apa yang diinginkan Ganjar dengan hak angket, ayo dimainkan. Jangan omdo, jangan gertak sambal. Dan ini mungkin yang rasanya perlu menjadi satu kesungguhan juga dari Pak Anies Baswedan dan Caimin untuk mendorong teman-teman PDIP, ayo buktikan bahwa Anda kan juga sayang dengan Indonesia. Ayo kita main dengan sportif, dengan fair play. Saya pikir pernyataan Ganjar ini bukan soal dia sudah tahu atau bagaimana, dia mendapatkan support mental, support moral yang cukup kuat untuk melakukan tindakan ini dari teman-temannya. Apalagi kan Pak Mahfud MD kan seorang profesor doktor ahli tata negara ya. Dia orang yang juga punya pengetahuan hukum yang luas dan juga sistem pengelolaan negara dengan dasar-dasar akademik yang memadai. Begitu Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, masuk dalam sesi akhir dibacain berita kali ini. Memang Prabowo itu tidak pernah mencari untung, Bung Alfian. Dia memang calon presiden paling ikhlas. Makanya dia nyapres beberapa kali karena saking ikhlasnya, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, terkait dengan ucapan Faisal Basri yang menyebutkan bahwa Jokowi mungkin lewat Luhut yang sering Bung Alfian sampaikan memegang banyak aib partai-partai. Nah kan kalau akhirnya PDIP berani mengajukan hak angket tersebut, ini kan artinya mereka sudah siap aibnya juga dibongkar oleh Jokowi. Nah ini gimana nih Bung Alfian? Situasi-situasi yang memungkinkan merugikan partai mungkin, tapi menurut saya malah harus udah adu jidat aja. Emang kalau ada yang salah lah gitulah. Nah mungkin untuk akhir sesi kali ini apa pesan Bung Alfian untuk seluruh nih yang agar tidak anget-anget tai ayam aja nih Bung Alfian hak angket ini. Ya Bung Alfian, ditambah di akhir sesi ini ingin saya sampaikan, Gibran kemana-mana itu udah mulai sesumbar Bung Alfian, bahwa dia bilang saya sudah pegang data 01 dan 03 melakukan kecurangan. Nah untuk closingnya silakan Bung Alfian. Wah ini konyol banget tuh bocah ya. Nah saya mencoba merespon dulu yang tadi ya, bahwa sesungguhnya ketika pihak PDIP mungkin akan mengalami pembongkaran aib-aibnya, Jokowi juga takut. Karena dia kan ada orang yang akan masuk pada kasus hukum yang sangat banyak. Pak Dr. Marwan Batubara itu, dia sebenarnya di samping dia mempunyai data-data yang berhubungan dengan Ahok, dia juga punya data-data yang berhubungan dengan Jokowi. Artinya, kalau dalam teori politik gitu, Bung Kameramen, ini sebenarnya saling ngunci. Nah, tinggal nanti kalau sikap PDIP ini cuma gertak sambal, ya udah ceritanya balik lagi, berputar ke sana lagi. Nah, saya pikir ini sebagai situasi yang harus dijaga oleh Pak Anies, Caimin, dan lain-lain agar tetap punya keberanian yang berlandaskan konstitusi, yang berlandaskan data fakta yang kuat, yang berlandaskan pastinya nilai kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian dibacain berita, kita sampai kepada sebuah gerakan politik yang mengedukasi, yang mengarahkan kepada kesadaran kolektif untuk Indonesia kita yang berhaluan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.